Kisah ini bermula di kota She yang damai, tepatnya di sebuah pavilion hening. Di dalam kediaman megah, keluarga Jung. Di sana, seorang tabib Alf tengah memeriksa tubuh mungil seorang bayi. Setelah analisis mendalam, sang ayah menuntut penjelasan atas kondisi putranya. Dengan suara berat, sang Alf menyampaikan takdir pahit. Bocah itu diramalkan takkan mampu melewati usianya yang ke-20 tahun akibat konstitusi tubuhnya yang teramat lemah. Pria yang bertanya itu adalah Jung Damyong, sang kepala keluarga Jung yang terhormat. Wajahnya menggelap saat ia berdesis. Apakah ini semacam hukuman dari langit untuk putraku? Ia menyalahkan kelahiran putranya sebagai penyebab yang merenggut nyawa sang istri. Ucapan dingin itu sontak membuat sang Alf murka. Tak pernah ia sangka seorang ayah bisa melontarkan kalimat sekejam itu pada seorang tabib. Bagaimana bisa kau menyalahkan putramu sendiri, yang bahkan divonis akan mati muda? Damyong hanya sanggup menatap putranya dari kejauhan, menyaksikan bocah itu bermain dalam kesendiriannya. Sang Alf lantas menjelaskan bahwa kondisi bayi itu serupa dengan legenda 9 meridian yang terputus. Seumur hidupnya, ia belum pernah menyaksikan titik akupuntur seseorang terbuka selebar dan sedalam itu. Ketika Damyong memastikan apakah Bai Hui Acupoint adalah titik di puncak kepala, sang Alf mengangguk. Ia menegaskan, jika titik vital itu terbuka terlalu lebar, kematian adalah satu-satunya akhir. Banyak orang menyebut fenomena mengerikan ini sebagai kenaikan dewa. Damyong menimpali, bukankah kenaikan dewa adalah peristiwa agung saat seorang pendekar mencapai alam surgawi? Mendengar itu, sang tabib terperangah. Ia menepuk dahinya. Tak percaya. Damyong benar-benar meyakini mitos semacam itu. Ia pun menjelaskan, para master bela diri tingkat absolut memang memanfaatkan meridian di puncak kepala, dan titik yang mereka gunakan adalah Bai Hui Acupoint. Namun, menurutnya, kenaikan dewa hanyalah istilah puitis untuk kondisi di mana seseorang tenggelam dalam energi langit dan bumi, lalu binasa karena tubuhnya tak mampu menampungnya. Mendengar penjelasan logis itu, Damyong justru berdiri dan menyimpulkan, putranya memang benar-benar menerima hukuman dari langit. Sang tabib sampai tercekat. Ia tak habis pikir, bagaimana bisa seorang ayah mengucapkan kalimat terkutuk seperti itu. Tapi Damyong tak peduli. Ia malah meminta sang Alf pergi dan memastikan kepala pelayan memberinya upah yang setimpal. Dengan tegas sang Alf menolak bayaran itu, bangkit berdiri, lalu meninggalkan pavilion dengan amarah yang membara. Sambil melangkah pergi, sang Elf membayangkan takdir lain. Bagaimana nasib bayi itu jika lahir di keluarga yang berbeda? Di sekte iblis, ia bisa tumbuh menjadi iblis surgawi yang legendaris. Jika ia dibesarkan di kuil Shaolin, ia mungkin bisa menguasai 72 jurus elit dengan pemahaman ganda. Namun, takdir berkata lain. Ia terlahir sebagai anak yang terbuang di rumahnya sendiri. Sang tabib yakin bocah itu akan mati muda di desa terpencil tanpa ada harapan. Satu-satunya jalan selamat baginya adalah jika ia mampu menemukan pencerahan seorang diri. Puluhan tahun pun berlalu di kediaman utama keluarga Jung. Seluruh anggota klan tengah berkumpul dalam sebuah pertemuan akbar. Jung Damyong berdiri dengan gagah menjelaskan bahwa ayahnya, sang pendiri klan, dulunya adalah murid dari sekte Jongnan yang perkasa. Namanya adalah Geomja. Damyong berkata, ia telah mendedikasikan seluruh hidupnya demi membangkitkan kembali kejayaan klan Jung. Jika klan mereka berhasil kembali mengguncang dunia persilatan, ia akan diwarisi teknik pamungkas langsung dari sekte Jongnan. Ia lalu mengumumkan dengan bangga, salah satu putranya telah berhasil mengikuti jejak sang kakek dan diterima sebagai murid di sekte Jongnan. Sontak, para anggota keluarga bersorak gembira. Sang putra sulung bahkan memuji pencapaian luar biasa adiknya. Damyong mengangkat cawannya tinggi-tinggi, mengajak putra-putranya bersulang
merayakan hari bersejarah ini. Namun, di tengah kemeriahan itu, sang kakak menyadari kejanggalan. Ia menoleh pada sang ayah dan bertanya, "Ayah, di mana Yung Yushin?" Seketika, ekspresi Damyong berubah sedingin es. Ia menjawab bahwa ia telah memerintahkan Yushin untuk tetap berada di lapangan latihan. Menurutnya, kehadiran anak pembawa sial itu hanya akan menodai hari yang begitu penting. Sang kakak terbungkam. Tak percaya ayahnya bisa mengucapkan kata-kata setajam itu. Adegan pun berpindah, menyorot Yushin yang tengah duduk bersila di tengah lapangan latihan yang sepi. Ia tampak memusatkan energi, mengalirkan Kei secara perlahan ke seluruh penjuru tubuhnya. Saat proses itu usai, matanya terbuka, melepaskan energi yang terkumpul. Setelah itu, ia menunduk, menatap dalam-dalam telapak tangannya. Pada saat itulah sebuah kesadaran menghantamnya. Ia telah menyempurnakan seni gerak kelanjung. Dengan teknik legendaris itu, Yushin kini mampu merangsang ototnya melalui Q, lalu memadatkannya hingga mencapai puncak. Ia juga sadar, tubuhnya kini telah mencapai batas akhir kekuatan yang bisa diraih melalui metode latihan ini. Yung Yushin sempat berpikir, apakah tubuh barunya yang jauh lebih kuat ini akan memberinya sedikit perpanjangan waktu untuk hidup. Saat merenungkan itu, benaknya melayang pada reaksi kakaknya saat tahu ia berhasil mengembangkan sebuah teknik bela diri baru. Yushin menjelaskan bahwa teknik itu bukanlah ciptaan murni, melainkan pengembangan ulang dari ilmu warisan keluarga Yung. Kakaknya saat itu hanya bisa menghela napas panjang setelah mendengar penjelasannya. Dengan nada hati-hati, ia meminta adiknya untuk tidak tersinggung, lalu menasihatinya agar tidak pernah memberitahu siapapun tentang pencapaian hebat itu. Kata-kata itu membuat Yushin terdiam 1000 bahasa. Adegan kembali berganti, memperlihatkan dirinya yang kini meminta sang kakak untuk mencoba sendiri teknik yang telah ia kembangkan. Namun, sang kakak menolaknya mentah-mentah. Ia mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi deviasi energi dan nyawanya melayang. Mendengar itu, Honsin hanya bisa tertunduk, diliputi rasa bersalah. Ketika hal itu sampai ke telinga sang ayah, amarahnya meledak. Ia dimarahi habis-habisan karena berani mengubah teknik warisan leluhur. Ayahnya bahkan menyindir, apa Yanshin pikir dirinya setara dengan sang pendiri klan. Yanshin terpukul. Ia tak menyangka, ayahnya bahkan tak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Terduduk dalam diam, ia merenungkan makna di balik kata pendiri klan. Di dunia Murim, seorang pendiri adalah legenda, pencipta jurus, pembangun kekuatan, sosok dengan kemampuan dewa. Namun Yanshin tak pernah merasa sehebat itu. Baginya, semua ini hanya cara sederhana agar tubuhnya lebih sehat dan bisa hidup damai bersama keluarga. Saat pikirannya masih melayang, ia melihat para pelayan bergegas menuju halaman depan. Ia sempat bertanya-tanya, ada urusan apa gerangan? Seketika ia teringat, hari ini, para master dari Sekte Jongnan akan datang berkunjung. Sekte Jongnan, salah satu dari 9 sekte agung, dikenal sebagai satu dari 2 pilar kokoh dunia Murim, bersama dengan Sekte Gunung We. Bahkan, tempat itu mendapat julukan sebagai sarang para pendekar pedang. Tentu saja, Yonsin sangat ingin melihat kehebatan mereka. Namun, pikirannya kembali terganggu oleh ucapan sang kepala pelayan. Yanshin pernah bertanya, apakah ia dilarang menemui tamu penting karena dianggap sebagai aib yang menyebabkan kematian ibunya? Jawaban sang pelayan begitu menusuk. Perintah itu datang langsung dari ayahnya sendiri. Hatinya menolak untuk percaya, tetapi tak ada alasan bagi kepala pelayan untuk berdusta. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyelinap, mengikuti para pelayan dari kejauhan, berharap bisa mencuri sedikit ilmu dari para master yang tiba. Di gerbang utama, para pelayan saling berbisik penasaran. Mereka yakin naga pedang langit takkan datang. Jadi kemungkinan besar yang akan muncul hanyalah salah satu tetua. Seorang pelayan menimpali kedatangan seorang tetua saja sudah merupakan kehormatan tak ternilai.
bagi klan mereka. Di tengah perbincangan mereka, Jung Daimong beserta keluarganya keluar untuk menyambut tamu agung itu. Tak lama berselang, sebuah seruan terdengar. Para master telah tiba. Sesaat kemudian, sesosok elf wanita bersama dua pria gagah memasuki halaman. Semua anggota klan, termasuk anak-anak Demyung, terperangah melihat kehadiran sosok dari ras elf. Salah satu pelayan berbisik penuh takjub. Mereka dari ras bangsawan. Yansin pun ikut terpana. Ras bangsawan adalah eksistensi yang misterius. Mereka berumur sangat panjang dan bahkan dianggap setara dewa oleh sebagian manusia. Yansin bisa merasakan energi unik yang mengalir lembut dari tubuh wanita itu. Seolah energi murni di dalam dirinya memancar secara alami. Demyong, sang patriark, segera menguasai diri dan melangkah maju untuk menyambut mereka. Ia memperkenalkan diri sebagai patriark klan Jung, lalu menunduk dalam-dalam bersama para putranya. Sebagai tanda hormat tertinggi, wanita elf itu membalas dengan anggun, memperkenalkan dirinya sebagai Yo Ilshin, salah satu tetua dari sekte Jongnan. Mendengar itu, Demyong terkesiap. Ia tak pernah menyangka seorang tetua dari sekte sebesar Jongnan ternyata berasal dari ras bangsawan yang legendaris. Dengan sedikit gugup, ia segera memohon maaf karena tidak langsung mengenali sosok agung di hadapannya. Yo Ilshin memintanya mengangkat kepala, menjelaskan bahwa kedatangannya bukan untuk memamerkan status. Demyong sekali lagi membungkuk meminta maaf karena telah membiarkan para pendekar pedang Jongnan menunggu, lalu mempersilakan mereka masuk ke kediaman utama. Di kejauhan, Yansin juga tak kalah terkejut. Seorang elf bisa menjadi tetua di sekte manusia yang besar. Ia penasaran, sudah berapa lama wanita itu hidup? Saat rombongan itu melintas, sang wanita elf tiba-tiba menoleh, dan tatapannya bertemu langsung dengan Yansin. Untuk sesaat, pandangan mereka terkunci. Yansin, yang terkejut, buru-buru menundukkan kepala. Demyong yang melihat itu memperkenalkan Yansin sebagai putra ketiganya. Tanpa berkata apa-apa, Yansin berbalik dan melangkah pergi dari sana. Namun, sebelum ia menjauh, Yo Ilshin bergumam, mata anak itu sangat jernih, terlihat cerdas, meski ada sedikit kegugupan di wajahnya. Mendengar pujian itu, Jung Demyong justru menjelaskan dengan nada dingin bahwa putranya itu tidak pandai bersosialisasi. Jawaban tak terduga itu membuat sang tetua elf sedikit terkejut. Sambil melirik kepergian Yansin, Demyong menambahkan bahwa putra ketiganya itu adalah biang keladi masalah di keluarga. Saat kembali ke lapangan latihan, Jung Yonsin mengambil pedangnya. Setelah menyaksikan aura para master sekte Jongnan, dunianya seakan tercerahkan. Pandangannya tentang ilmu bela diri berubah total. Sebelumnya, ia merasa jalan buntu setelah menyempurnakan ilmu gerak klan Jung. Ia tak tahu lagi kemana harus melangkah. Kini, ia menghunus pedangnya perlahan, menatap bilahnya dengan saksama. Sebuah keputusan telah dibuat. Ia akan berlatih ilmu pedang. Adegan beralih ke ruang utama. Dua pengiring Yo Ilshin memuji tempat itu, menyebutnya jauh lebih baik dari yang mereka duga. Mereka bahkan berteori bahwa sekte pedang Tyron pasti mengincar lokasi dengan kepadatan energi bumi yang begitu pekat ini. Yo Ilshin mengamini hal itu, lalu ia mulai menyinggung bahwa mereka perlu merumuskan sebuah serangan balasan. Meski sadar, rencana itu bisa mempertaruhkan nasib seluruh klan. Salah seorang petinggi menyela, mempertanyakan kenapa mereka tidak menyerang lebih dulu sebelum musuh berhasil menerobos benteng pertahanan. Sambil menyesap tehnya, Yoilin berkata bahwa ide itu tidak buruk. Namun, ancaman terbesar tetaplah ke-13 Kais. Ia memperingatkan mereka untuk tidak lengah dan menjaga pedang mereka tetap tajam. Namun di tengah strategi itu, benak Yo Ilshin tanpa sadar terus tertuju pada Yansin. Di matanya, anak itu benar-benar berbeda. Seolah ada sebuah rahasia besar yang tersembunyi jauh di dalam dirinya. Malam harinya,
Yonin duduk bermeditasi, mengalirkan ki ke seluruh tubuhnya saat ia merasakan keanehan yang menjalari tubuhnya. Titik akupuntur biowayunya terasa terbuka, jauh lebih lebar dari yang semestinya. Meskipun selama setahun terakhir, ia jarang berlatih meditasi, karena terfokus pada jurus gerak, keluarga, aliran energi yang kini membanjiri kepalanya terasa berkali-kali lipat lebih dahsyat. Seketika ia sadar, waktunya tersisa kurang dari 5 tahun sebelum kewarasannya terkikis habis. Dan saat itu tiba, kematian adalah satu-satunya takdirnya. Matanya terbelalak seketika, kenyataan pahit bahwa hidupnya hanya tersisa kurang dari 5 tahun. Menghantamnya bagai palu godam. Ia bergegas keluar kamarnya, menatap bulan dengan nanar. Rasa kecewa membuncah, bahkan setelah menguasai jurus keluarga, takdirnya seolah tak bisa diubah. Di tengah keputusasaannya, ia merasakan sesuatu, sebuah energi mengerikan yang memancar dari arah bangunan utama. Tanpa pikir panjang, ia menyambar pedangnya dan melesat ke sana. Semakin dekat, bau anyir darah yang menusuk hidung semakin pekat, dan keheningan mencekam menyelimuti bangunan itu. Tepat di depan pintu masuk, matanya menangkap sebuah portal misterius yang berdenyut. Tanpa keraguan sedikit pun, ia melompat masuk. Begitu tiba di dalam, ia langsung tahu bahwa sebuah formasi perangkap telah diaktifkan. Pemandangan neraka menyambutnya. Mayat para pelayan dan penjaga tergeletak mengenaskan di mana-mana. Ia tak percaya, bisa tidak menyadari serangan sebesar ini. Kemungkinan besar, formasi itu sengaja dipasang untuk membutakan inderanya. Sambil mengamati sekeliling, ia menyadari semua korban adalah anggota inti klannya. Hal ini memunculkan pertanyaan, seberapa hebatkah kemampuan bela diri penyusup ini? Tiba-tiba, sebuah suara dingin bertanya, kenapa ia masih bernapas? Saat ia menoleh, beberapa pria terlihat sedang membawa mayat-mayat pelayan. Dari gerombolan itu, sosok botak berbadan raksasa maju dengan aura membunuh. Ia menyeringai, berkata bahwa Yonsin seharusnya bersembunyi jika memang cukup beruntung untuk selamat. Salah satu rekannya menyuruh si botak untuk segera mengirim Yonsin menyusul yang lainnya ke alam baka. Pada saat itu, tatapan Yonsin berubah sedingin es. Si botak menyeringai, berkata, jangan salahkan dirinya, karena ia hanya menjalankan perintah. Ia memadatkan energi di tangannya, lalu menerjang maju. Namun, Yonsin dengan mudah menangkap pergelangan tangannya dan meremukkannya dalam sekejap. Jeritan kesakitan yang memilukan menggema di seluruh ruangan saat pria itu ambruk. Gemetar hebat menahan sakit. Rekan-rekannya terbelalak ngeri, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan, dan serentak menghunus pedang. Pria yang tadi memerintah menuntut untuk tahu siapa Yonsin sebenarnya, sambil melepaskan auranya yang mencekam. Yonsin mengangkat pedangnya dan dengan tatapan tajam menyatakan bahwa dialah putra ketiga klan ini. Saat ia melangkah maju, pria botak itu bangkit berdiri sambil mengumpat penuh amarah. Ia mengumpulkan kinya, bersiap menyerang lagi. Tapi sebelum ia sempat bergerak, dalam satu kilatan pedang, kepala si botak melayang di udara. Nyawanya melayang, bahkan sebelum ia sadar apa yang telah terjadi. Yonsin langsung menerjang dua pria lainnya, yang terpaku ngeri melihat kecepatannya. Dalam sekejap mata, ia menggunakan teknik Scripture Origin Ability, menebas kepala pria pertama, lalu mencabik tubuh pria kedua sebelum ia sempat bereaksi. Dua pria yang tersisa gemetar ketakutan melihat pembantaian itu. Yonsin sudah berada di depan mereka sebelum mereka sempat mengangkat pedang. Dalam sekejap, pergelangan tangan salah satunya putus, disusul dengan kepala rekannya yang terpenggal. Tanpa memberi jeda sedikit pun, ia berbalik dan menghujamkan pedangnya tepat ke dada pria yang terluka itu. Jeritan terakhirnya menggema. Sesaat sebelum tubuhnya roboh tak bernyawa ke lantai, Yonsin menarik pedangnya
tampak muak dengan pemandangan di sekelilingnya. Ini pertama kalinya ia benar-benar menggunakan pedang ini. Tapi ia langsung memahami cara kerja senjata, mematikan itu. Saat ia menatap bilah pedangnya yang berlumuran darah, sebuah suara memuji teknik berpedangnya yang luar biasa. Yuan-shin segera berbalik, melihat sekelompok orang baru muncul dari kegelapan. Salah satu dari mereka, pria dengan ikat kepala, menyebut para penyusup yang mati itu sebagai orang-orang bodoh. Karena lengah, walaupun bicaranya santai, tatapan matanya menunjukkan keterkejutan melihat kemampuan Yuan-shin yang jauh melampaui usianya. Pria itu bertanya, "Apa kau berlatih dengan pedang itu sepanjang hidupmu?" Yuan-shin balik bertanya, "Apakah mereka berasal dari sekte Blood Flame?" Pria itu terkekeh, mengatakan bahwa mayat-mayat di lantai itu memang anggota sekte tersebut. Namun, lanjutnya, "Kami berasal dari sekte pedang tiran." Pengakuan itu membuat Yuan-shin terperangah. Sulit dipercaya bahwa sekte pedang tiran dan sekte Blood Flame, 2 dari 13 Skies yang paling ditakuti di seluruh murim, kini berada di kediaman keluarganya. Dengan tatapan tajam, ia menuntut untuk tahu urusan apa yang membawa 2 sekte mengerikan itu ke tempat ini. Pria berikat kepala itu menepisnya, menganggap semua ini bukan urusannya. Namun, Yuan-shin justru menyeringai tipis. Aneh sekali, lawannya malah bicara, bukannya langsung menyerang. Dengan nada menantang, ia bertanya, "Apa kau tahu siapa aku?" Raut kebingungan terpancar di wajah pria itu. Ia tak mengerti arah pembicaraan ini. Yuan-shin pun memperjelas maksudnya. "Apa kau sadar," ucapnya, "bahwa keluargaku adalah bagian dari Benteng Desolate, cabang terhebat dalam aliansi kami." Sebuah peringatan keras dilontarkan. Menyentuhnya berarti mengundang bencana besar. Bahkan, bagi seorang anggota sekte pedang tiron, belum usai kalimatnya terucap, BRAK, dinding batu di samping mereka tiba-tiba meledak. Berkeping-keping, sesosok tubuh terlempar dengan keras, menghantam tanah tanpa ampun. Mata Yuan-shin terbelalak. Itu adalah salah satu master dari sekte Zhongnan. Darah segar menyembur dari mulutnya saat ia mencoba bangkit. Sesaat kemudian, bayangan lain melesat memasuki arena. Sosok itu adalah Yuan-shin. Sang tetua mendarat, bertumpu pada pedangnya dengan wajah yang pucat pasi. Yuan-shin tak percaya melihatnya terpojok seperti ini. Padahal dia adalah sosok yang dijuluki Dewa Pedang. Siapa gerangan yang mampu menekan seorang Yuan-shin? Pikiran itu terlintas saat aura mengerikan menyelimuti seluruh area. Sang tetua pun mengangkat wajahnya. Sama terkejutnya dengan yang lain. Sesosok pria melayang turun ke halaman. Jubah hitam, rambut hitam, dan sebilah pedang emas di genggamannya. Energi kelam yang memancar dari tubuhnya begitu pekat hingga membuat udara terasa bergetar. Pria itu menoleh. Tatapannya terkunci pada Yuan-shin. Hanya dari satu pandangan itu, kepala Yuan-shin terasa seperti dihantam godam. Dengan sigap, pria berikat kepala tadi maju dan langsung bersujud di hadapan sosok itu. Memanggilnya ketua sekte. Sontak, semua anggota pedang tiron mengikutinya. Berlutut serempak, Yuan-shin hanya bisa membeku di tempat. Tak disangka, di hadapannya kini berdiri pemimpin sekte pedang tiron, salah satu dari 13 langit, sosok yang membawa malapetaka ke seluruh dunia persilatan. Mengapa sosok sekali berpemimpin dari 9 sekte besar bisa berada di tempat terpencil seperti ini? Akal sehatnya tak bisa menerima. Ia menyapukan pandangannya. Yuan-shin dan master lainnya terkapar tak berdaya. Sisanya telah menjadi mayat. Yuan-shin menarik napas dalam-dalam. Peluangnya untuk hidup nyaris nol. Tapi ia tak akan mati sia-sia. Setidaknya, ia akan menguji kekuatannya untuk terakhir kali. Mengumpulkan sisa ki-nya, ia melesat maju. Pria berikat kepala terperanjat, buru-buru menghunus pedang. Tapi Yuan-shin selangkah lebih cepat. Dalam sekejap, bilah pedangnya
telah menembus dada pria itu. Yo Il-shin terhenyak menyaksikannya. Ia membiarkan tubuh itu ambruk, lalu menatap sang pemimpin sekte dengan tajam. Ia bertanya, "Setelah melihat ini, apa kau masih punya nyali untuk membunuh orang sepertiku?" Ucapannya menyulut amarah para anggota sekte. Serempak, mereka menghunus pedang, siap menyerbu. Namun, sang pemimpin hanya mengangkat tangannya, sebuah isyarat untuk berhenti. Semua anak buahnya tertegun, tak percaya. Matanya menatap lurus ke arah Yanshin dan berkata bahwa semangat juangnya melampaui semua orang di sini. Yo Il-shin tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Begitu pula para pengikutnya. Mereka semua bingung dengan apa yang sedang terjadi. Sang pemimpin lalu menatap Yanshin dan berkata, ia akan membiarkannya hidup. Dengan tatapan tak gentar, Yanshin balas berkata bahwa pria itu memang tak akan mampu membunuhnya. Ia mencabut pedangnya dari tubuh yang tak bernyawa itu, lalu mengarahkannya lurus ke sang pemimpin sekte. Di saat itulah ia membongkar identitasnya. Aku adalah satu-satunya cucu dari mantan komandan pasukan pedang suci milik Benteng Desolate. Pengakuan itu sontak membuat Yo Il-shin terperangah. Baginya, pasukan pedang suci adalah kekuatan paling berpengaruh di seluruh Benteng Desolate. Sang pemimpin sekte lantas menjelaskan, benteng itu didirikan oleh keluarga kekaisaran untuk mengawasi konspirasi dari dunia persilatan. Mengusik kelompok seperti itu bukanlah langkah yang bijak. Namun, sang pemimpin menegaskan, alasannya membiarkan Yanshin hidup bukanlah karena latar belakang keluarganya. Sebaliknya, ia mengaku kalau ia menyukai pemuda itu. Menurutnya, keberanian dan semangat membara Yanshin adalah kualitas yang harus dimiliki seorang pendekar tangguh. Yanshin hanya membalasnya dengan tatapan dingin. Sang pemimpin sekte lalu melanjutkan, mengatakan ia akan mengangkat Yanshin sebagai muridnya. Andai saja pemuda itu tidak punya hubungan dengan Benteng Desolate. Semua yang mendengarnya terkesiap kaget. Ia lalu menancapkan pedangnya ke tanah dan memberi Yanshin waktu 1 hari untuk pergi dari tempat itu. Ia juga mendeklarasikan tidak ada satupun sekte atau klan yang diizinkan menginjakkan kaki di wilayah ini lagi. Selesai berkata, ia berbalik dan melangkah pergi. Para pengikutnya segera menyarungkan pedang dan membuntutinya tanpa suara sebelum benar-benar lenyap dari pandangan. Sang pemimpin sekte sempat berkata pada Yanshin bahwa pintunya akan selalu terbuka untuk duel. Kapanpun. Ia memintanya untuk datang saat ia sudah siap untuk balas dendam. Yanshin menatap punggung pria itu dengan mata sedingin es, mengukir bayangannya dalam benak. Adegan pun beralih. Kini, Yanshin berdiri di samping tubuh ayahnya. Melihat sang ayah terbatuk lemah, ia berbisik, "Aku di sini, ayah." Jung Daimyung mengangkat tangannya yang gemetar, menyentuh wajah putranya. Dengan suara bergetar, sang patriark bertanya, "Bagaimana mungkin Yanshin bisa sekuat itu?" Yanshin dengan tenang menjelaskan, ia menggunakan jurus klan Jung yang telah ia kembangkan sendiri. Ayahnya seketika terhenyak. Pikirannya tak bisa menerima kenyataan. Putranya telah menciptakan sebuah ilmu bela diri. Ingatannya melayang ke masa lalu, saat Yanshin pernah mengatakan hal serupa. Namun dulu, ia sama sekali tidak peduli. Kini dengan wajah yang mengeras karena amarah, ia menuntut putranya mengulangi ucapan itu. Ia ingin tahu alasan apa yang membuat Yanshin begitu lancang mengubah jurus pusaka klan mereka. Sang patriark menegaskan bahwa teknik itu adalah warisan rahasia para leluhur. Dengan mata berkaca-kaca, ia menyebut Yanshin bodoh dan gegabah karena berani menyentuhnya. Tapi, di saat yang sama, ia tak bisa memungkiri kebenaran pahit bahwa putra ketiganya benar-benar telah menyempurnakan ilmu bela diri klan. Sang patriark menatap Yanshin dalam-dalam, lalu berkata bahwa pemuda itu memiliki kualitas seorang pemimpin sejati. Ia nyaris tak percaya. Sosok sehebat itu adalah darah dagingnya sendiri. Beban pikiran itu terlalu berat, membuatnya seketika kehilangan kesadaran. Yanshin dengan sigap
memegang tangan ayahnya. Kakak keduanya memanggil sang ayah dengan cemas. Sementara itu, Yensin berdiri dan menoleh ke arah kepala pelayan. Ia menanyakan keadaan Pria itu menenangkannya, menjelaskan bahwa keponakannya dalam kondisi aman. Gadis kecil itu hanya dibuat pingsan dengan menutup titik akupunturnya. Sebuah cara agar para pembunuh bayaran tidak bisa menemukannya. Yanshin kemudian memandang kakak sulungnya, memintanya untuk membesarkan di sekte Jongnan. Ia menjelaskan bahwa gadis itu punya afinitas 5 elemen yang luar biasa, sehingga sekte itu pasti akan mau menerimanya. Sang kakak lantas bertanya, apa yang akan Yanshin lakukan setelah ini semua? Pemuda itu menjawab, ia akan menjaga dirinya sendiri. Tepat di saat itu, Yo Il-sin datang menghampiri Yan. Sin bertanya, apakah ia akan pergi? Wanita itu mengangguk. Ia harus melaporkan situasi ini ke sekte Jongnan, terutama karena pemimpin pedang tirang telah ikut campur. Ia lantas bertanya, apakah Yanshin berencana pergi ke Benteng Sunyi untuk menemui keluarga dari pihak ibunya? Dengan sorot mata sedih, Yanshin mengiyakan. Ia mengaku tak punya tempat lain untuk bisa menjadi lebih kuat. Mendengar itu, Yo Il-sin justru menawarkan untuk membawanya ke pegunungan Zongnan. Yanshin berterima kasih, merasa sangat terhormat. Namun Yo Il-sin melanjutkan, ia akan merekomendasikan Yanshin sebagai murid langsung dari Master Sekte. Yanshin dan kedua pria lainnya sontak terkejut. Yo Il-sin meyakinkan mereka untuk seseorang dengan bakat sebesar itu. Hal tersebut bukanlah mustahil. Yanshin tahu betul apa artinya menjadi murid langsung Sekte Jongnan. Itu berarti ia bisa mempelajari jurus suci absolut mereka. Terlebih lagi, Master Sekte Jongnan adalah satu dari 10 pendekar pedang terkuat di seluruh dunia. Walaupun tahu betapa berharganya tawaran itu, Yanshin dengan berat hati tetap menolaknya dan memohon maaf pada sang elder. Yo Il-sin hanya tersenyum maklum, berkata bahwa ia hanya tidak ingin menyia-nyiakan bakat langka seperti Yanshin. Ia lalu menegaskan bahwa pintu Sekte Jongnan akan selalu terbuka untuk Yanshin, kapanpun ia butuh tempat untuk pulang. Mendengar itu, Yanshin mengangkat wajahnya dan berkata bahwa ia memiliki sebuah pertanyaan. Saat Yo Il-sin mempersilahkannya bicara, ia mengungkapkan bahwa ia tahu wanita itu berasal dari kalangan bangsawan berumur panjang. Dengan tatapan yang begitu serius, ia bertanya, apakah Anda tahu cara mendapatkan buah dari pohon dunia? Pertanyaan itu jelas membuat Yo Il-sin terkejut. Buah pohon dunia berada di bawah perlindungan pemimpin Benteng Sunyi, sosok penguasa yang diakui langsung oleh kaisar. Buah legendaris itu dipercaya mampu memberikan umur panjang dan kemudahan abadi. Sebuah harta surgawi yang keberadaannya dijaga sangat ketat. Yanshin yakin buah itulah satu-satunya harapan untuk memperpanjang sisa hidupnya. Namun Yo Il-sin menjelaskan, karena ia sendiri belum menjalani setengah dari masa hidupnya, ia tidak punya wewenang apapun atas pohon dunia. Menurutnya, hanya pemimpin Benteng Sunyi yang berhak memberikannya pada seseorang. Tekad Yanshin pun semakin bulat untuk pergi ke sana. Yo Il-sin kembali menegaskan, benda itu sangat sulit didapat. Bahkan, bagi kaum bangsawan sekalipun. Yanshin menjawab lirih, mengatakan bahwa ia sudah tidak punya cara lain untuk menyelamatkan dirinya. Ia harus menjadi pemimpin pasukan pedang ilahi dan meraih prestasi yang gemilang. Mendengar tekad itu, Yo Il-sin menunduk dan berjanji akan mendukungnya dari jauh. Setelah itu, ia berbalik badan dan pamit untuk segera melapor ke sekte. Ia menunjuk pria jangkung sebagai Cliff Schwartzman dan pria yang lebih pendek sebagai Neutral Spirit Fist, lalu memerintahkan mereka membereskan kekacauan di lokasi. Keduanya mengepalkan tangan dan menerima perintah. Yo Il-sin pun pergi. Adegan beralih memperlihatkan Yanshin dan keluarganya yang meninggalkan kediaman mereka. Ia menatap kedua pria itu dengan sendu, seraya mengucapkan
Terima kasih. Akan tetapi, Neutral Spirit Fist memintanya untuk tidak berterima kasih. Menurutnya, mereka juga punya andil dalam tragedi yang menimpa keluarga Jung. Tepat saat Yonin hendak melangkah pergi, suara kakak sulungnya menghentikannya sambil menggendong Ha kecil. Kata maaf, tak akan pernah cukup untuk semua penderitaan yang kau alami di klan ini. Ia bersumpah akan menjadi kakak yang lebih baik saat mereka bertemu lagi dan memohon agar Yonin bertahan hidup apapun caranya. Namun, Yonin hanya menjawab lirih, "Aku tidak punya bakat, karena itulah, aku harus berlatih seolah nyawa ini taruhannya." Sang kakak mengangguk, berjanji akan melakukan yang terbaik. Tiba-tiba, Ha kecil mengangkat wajahnya dan memanggil Yonin. "Paman." Yonin menitipkan pesan agar kakaknya menjaga gadis kecil itu. Setelahnya, tatapannya beralih pada kepala pelayan, menanyakan rencana mereka. Sang pelayan menjelaskan bahwa keluarga mereka memiliki cabang-cabang kecil yang tersebar di seluruh Nanyang. Ia bersumpah akan mengurus sisa aset mereka selama masih ada darah klan Jung yang mengalir. Yonin mengungkap tujuannya menuju Benteng Sunyi, berharap mereka bisa sesekali bertemu. Ia yakin, dengan ilmu bela diri sang kepala pelayan, ia akan sangat berguna. Sebelum berpisah, Yonin berpesan, "Hiduplah dengan nyaman dan jaga dirimu baik-baik." Permintaan itu sontak membuat kepala pelayan terhenyak. Ia menatap punggung Yonin yang menjauh. Tak percaya seorang keturunan klan Jung akan mengatakan hal itu padanya. Sebuah kalimat yang tak pernah ia dengar sejak diangkat oleh patriark terdahulu. Dengan mata bergetar, ia pun menundukkan kepala. Panggung cerita kini beralih ke Shangyang, sebuah kota yang hidup dan ramai. Di sana, Yonin memasuki sebuah penginapan, diantar menuju lantai teratas. Tas diletakkan di atas meja, matanya memandang hamparan kota dari ketinggian. Helaan napas lega terlepas. Ia akhirnya tiba di tujuannya. Saat tengah menikmati pemandangan, sayup-sayup terdengar obrolan dari meja sebelah tentang kehebatan Benteng Sunyi. Seorang pria Tambun berkata, "Orang-orang dari seluruh dataran tengah datang kemari membawa mimpi besar mereka." Menurut pria itu, pemilik kedai bahkan sampai kehabisan stok minuman keras. Temannya menimpali, "Restoran ini jadi kacau. Para seniman bela diri yang datang untuk ujian masuk itu selalu mabuk-mabukan." Ujian masuk? Yonin terkejut mendengarnya. Tepat saat ia merenung, sebuah suara menyapanya. "Apa kau juga datang untuk mengikuti ujian itu?" Seketika, Yonin menoleh. Di hadapannya, berdiri seorang seniman bela diri muda bernama Hian Wong Chan. Jung Yonin pun bertanya, apa maksud dari pertanyaan pemuda itu? Wong Chan langsung meminta maaf karena terkesan gegabah. Ia mengaku hanya terpana melihat ada peserta lain yang jauh lebih muda darinya. Dengan ramah, ia memperkenalkan diri, "Aku Wong Chan dari Xiangxi, sebuah daerah yang menurutnya sangatlah jauh." Yonin balas memperkenalkan diri, menyebut asalnya dari sini. Wong Chan terbelalak. Ia tak menyangka Yonin datang dari tempat sedekat itu. "Wah, perjalananmu pasti mudah sekali. Berbeda denganku. Aku harus melawan bandit hutan hijau, lalu berhadapan dengan perompak dari Benteng Bajak Laut." Ia mengeluh tentang betapa brutalnya ilmu bela diri air milik para perompak itu. Yonin pun pernah bertemu bandit dalam perjalanannya, tapi ia bisa membereskan mereka dengan mudah. Ia berkata, perjalanannya tidak terlalu merepotkan. Mendengar itu, Wong Chan melirik sekeliling, memastikan tak ada yang mendengar. Ia lalu mendekat dan berbisik pada Yonin. "Bagaimana kalau kita berteman dan saling berbagi informasi tentang ujian?" Yonin bertanya polos. "Memangnya ada ujian masuk?" Pertanyaan itu membuat Wong Chan terlonjak kaget dan suaranya meninggi. Menurutnya, ujian itu sangat terkenal dengan sebutan ujian Benteng Sunyi. Ia menjelaskan, Benteng Sunyi itu berbeda dari kelompok bela diri biasa. Layaknya calon pejabat,
Mereka yang ingin masuk juga harus melewati ujian khusus. Yonin bertanya. Jadi karena itulah, banyak orang berkumpul di Shangyang. Wong Chan pun mengangguk mantap. Katanya, bahkan jika seseorang tak punya dasar sama sekali, begitu bergabung, mereka akan mendapat kesempatan dan bimbingan luar biasa. Karena itulah, banyak seniman bela diri datang untuk mengadu nasib, bahkan mempelajari berbagai teknik hanya demi bisa lolos ujian. Benteng Sunyi adalah kelompok bela diri terkuat di dunia. Sebuah tempat yang membangkitkan ambisi setiap pejuang. Ada pepatah yang mengatakan, jika kau ingin menantang dunia hanya dengan sebilah pedang, maka bergabunglah dengan Benteng Sunyi. Wong Chan menambahkan, bahkan keluarga kekaisaran yang menguasai dataran tengah pun mendukung penuh kelompok ini. Segala jenis ilmu jarab dan ilmu bela diri tingkat tinggi dari seluruh dunia tersimpan aman di dalamnya. Ia juga menyebut beberapa orang masih menganggap sekte-sekte besar yang penuh tradisi lebih baik daripada Benteng Sunyi. Tapi Wong Chan hanya tertawa kecil. Menurutnya, kelompok yang dibangun rakyat jelata takkan pernah bisa menyaingi kemegahan Benteng Sunyi. Yonin menyesap minumannya dengan tenang dan berkata, aku mengerti. Wong memperingatkan, ujian ini bukan sesuatu yang bisa dilewati dalam sekali coba. Yonin hanya menjawab singkat bahwa ia mengerti. Wong menambahkan, yang biasanya berhasil adalah para pewaris dari klan bela diri ternama yang sedang naik daun dan ingin mengukir nama mereka. Sambil tersenyum lebar, ia bertanya, apakah Yonshin mau ikut ujian bersamanya keesokan hari? Tanpa ekspresi, Yonin menyetujuinya. Begitu saja, reaksi dingin itu justru membuat Wong gugup. Tak mengerti kenapa Yonshin begitu tenang. Ia bergumam soal ketenangan Yonshin. Tapi pemuda itu sudah tak lagi mendengarkan. Bagi Yonshin, yang terpenting hanya satu, lulus ujian dan ia bisa bergabung. Ia tak mau bergantung pada keluarga ibunya, karena ia bahkan tak tahu di mana dan siapa mereka. Keesokan paginya, gerbang megah Desolat Fortress menyambut Yanshin dan Wong yang datang untuk ujian. Setiap peserta diberikan plakat bernomor Yanshin kebagian nomor 13. Sambil menerimanya, ia mengamati arena yang dipenuhi peserta dan 2 pengawas. Wong berbisik, kelulusan ditentukan jika pengawas mengambil plakatmu. Tapi jika kau disuruh mengembalikannya, itu artinya kegagalan. Ujian kedua adalah pertarungan. Yonin bertanya, lalu, adakah ujian ketiga? Wong menjawab, ujian terakhir adalah wawancara langsung dengan penguasa Desolate Fortress. Seketika Yonin terkejut dan memastikan kebenaran informasi itu. Banyak seniman bela diri datang ke Sheng hanya demi kesempatan langka ini. Sebab, berbincang dengan seorang master absolut adalah kehormatan besar yang bisa memberikan pencerahan tak ternilai. Yonin mengangguk paham. Tepat saat itu, pengawas mengumumkan ujian pertama, demonstrasi seni pedang. Cepat! Para peserta diperintahkan menunjukkan satu tebasan dengan teknik tercepat mereka untuk dinilai secara langsung. Wong langsung mengangkat tangan, menawarkan diri untuk menjadi yang pertama. Permintaan itu diterima, dan Wong melangkah maju dengan gugup. Bagi Jung Yanshin, ujian ini terlihat sederhana. Cukup tunjukkan tebasan pedang tercepat untuk bisa lolos. Wong pun melepaskan jubahnya. Begitu tangannya menggenggam gagang pedang, tatapan Yanshin dan semua orang langsung tertuju padanya. Dari kuda-kudanya, Yonin bisa merasakan semangat bertarung Wong cukup baik. Bahkan, lebih kuat dari para bandit yang ia temui di jalan. Wong menarik napas dalam, merendahkan tubuhnya, lalu pedangnya berkelebat. Para penonton pun dibuat terkesiap oleh demonstrasinya. Seseorang berbisik bahwa aura Wong terasa berbeda. Seolah mereka hanya melihat kilatan bayangan yang melintas. Dengan cemas, Wong menatap pengawas, menanti penilaian. Pria itu berkata, tekniknya tidak buruk,
dan memintanya menyerahkan plakat. Wong mengangguk lega sambil berterima kasih. Pengawas lalu memanggil peserta berikutnya. Melewati Yanshin, Wong memberinya isyarat semangat. Yonin pun menenangkan diri dan maju ke tengah arena. Suasana seketika berubah. Mereka tak menyangka anak semuda itu juga peserta. Seseorang bergumam bahwa Yonin punya nyali yang besar. Wong hanya tersenyum simpul mendengarnya. Yang lain menebak Yang Shin datang dari provinsi jauh untuk memamerkan ilmunya di hadapan para ahli. Karena satu nasihat dari seorang master di sini adalah harta yang tak ternilai. Yonin mengambil posisi, lalu mengangguk pada pengawas. Sebagai tanda siap, sang pengawas balas mengangguk dan menyuruhnya mulai. Dalam sekejap mata, pedang Yonin terhunus dan menebas. Tak seorang pun yang melihat gerakannya. Yang mereka rasakan hanyalah hembusan angin tajam yang melintas, mata pengawas terbelalak, dan seluruh arena membeku dalam keheningan. Bahkan Wong tak bisa menahan mulutnya yang ternganga. Syok melihat kemampuan Yanshin. Tak ada satupun yang melihat ayunan pedangnya. Saat Yonin menyarungkan kembali pedangnya, pengawas bergumam, masa depan Desolate Fortress baru saja tiba. Ucapan itu mengguncang semua orang yang mendengarnya. Ia meminta plakat Yonin, memeriksa nomornya dengan saksama, lalu menyuruhnya lanjut ke tahap berikutnya. Yonin membungkuk hormat, lalu berjalan keluar arena. Tanpa sadar, kerumunan orang memberinya jalan. Wong menghampirinya, bertanya, apakah Yonin berasal dari keluarga terpandang? Yonin hanya balik bertanya, memangnya itu akan mengubah sesuatu? Ia menegaskan, DID, Zorato Fortress yang dinilai hanyalah seni bela diri, bakat, dan kerja keras. Wong terdiam mendengar jawaban itu. Ia bertanya, apakah Yanshin benar-benar berniat menyelesaikan seluruh ujian di tempat ini? Dengan tatapan tajam, Yanshin menjawab, bukankah itu tujuan semua orang datang kemari, termasuk aku? Wong akhirnya mengerti. Ia mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu berpamitan. Yanshin menatap punggung temannya menjauh, berharap pria ramah itu bisa melewati ujian kedua. Beberapa saat kemudian, Yanshin duduk bermeditasi di sebuah ruangan, mengalirkan energi ke seluruh tubuhnya. Ia ingat, ujian kedua adalah turnamen, tempat para peserta akan saling beradu keahlian. 3 minggu tersisa sebelum ujian penentuan. Sadar waktu semakin sempit, ia harus mendorong dirinya melampaui batas. Fokusnya kini tertuju pada ilmu gerak kelanjung, seni pedang cepat, dan kitab asal untuk memperkuat aliran energinya. 3 minggu berlalu dalam sekejap mata. Kini, Yanshin dan para kandidat lainnya kembali berkumpul untuk ujian tahap kedua. Seorang pengawas memerintahkan mereka untuk menunggu giliran di luar sebuah gedung yang menjulang tinggi. Di gerbang masuk, seorang penjaga berdiri laksana pilar baja. Seorang peserta gemetar saat melihat logo di seragamnya. Seragam putih itu seharusnya milik seniman bela diri tingkat dasar. Namun, aura yang dipancarkannya begitu menekan. Temannya berbisik, hanya dengan mengenakan seragam itu, masa depannya sudah dijamin. Yanshin pun mengamati penjaga itu dengan saksama, hingga sebuah suara familiar memanggil namanya dari kejauhan. Itu adalah Wong. Dengan riang ia berlari menghampiri dan bercanda bahwa Yanshin terlihat jauh lebih kuat. Yanshin tersenyum, membalas pujian temannya. Namun, raut wajah Wong tiba-tiba berubah serius. Wong mengingatkan, kemenangan bukanlah segalanya di sini. Cukup satu pertarungan gemilang dari 2 ronde untuk menarik perhatian para master benteng sunyi yang mengawasi. Dengan tatapan nanar, Wong mengaku kalau bagian tersulit dari ujian ini adalah mendapatkan pengakuan dari para master itu. Ia tahu betul, karena ia pernah merasakan kegagalan itu sendiri. Yanshin pun bertanya, mungkinkah seseorang menang duel, tapi tetap dinyatakan gagal? Wong mengangguk, lalu menggigit kukunya dengan cemas. Masalah terbesarnya, kata Wong, standar para pengawas hari ini akan meroket. Yanshin terkejut dan meminta penjelasan lebih lanjut. Wong akhirnya membocorkan rahasia besar. White Kilin ikut serta dalam ujian kali ini.
Mata Yansin terbelalak. Maksudmu, White Kilin dari keluarga Namgung, sang jenius yang membasmi kelompok bandit ternama sebelum genap 15 tahun dan memenggal kepala pembunuh terselubung, seorang master pedang dari faksi sesat. Bahkan ada rumor, di usianya yang ke-18, ia menyapu bersih semua petarung muda berbakat di turnamen naga dan Phoenix milik 8 keluarga besar. Yansin semakin tak mengerti kenapa sosok sehebat itu, yang sudah punya nama dan status, repot-repot ingin bergabung dengan benteng sunyi. Wong pun mengungkap alasan tragisnya. White Kilin takkan pernah bisa menjadi kepala keluarga, karena ia terlahir sebagai anak dari seorang selir. Tetapi, jika ia berhasil menjadi kapten di benteng sunyi, statusnya akan setara dengan patriark 8 keluarga besar. Bahkan, mungkin memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar. Benteng sunyi adalah penjaga tatanan murim di dataran tengah. Percakapan mereka terhenti saat seorang penjaga memanggil nama Yansin untuk maju. Ia menatap Wong dengan sebuah harapan di matanya dan berkata, "Sampai bertemu di dalam benteng sunyi." Wong tampak terkejut dengan kepercayaan dirinya. Tapi Yansin sudah melangkah maju tanpa ragu. Di dalam, seorang wasit dan para pengawas menatapnya dengan senyum aneh. Di hadapannya, seorang lawan sudah menghunus pedang. Begitu wasit memberi isyarat, pria itu tertawa menyeringai, memancarkan aura yang begitu menjijikkan. Ia mengejek Yansin bagai serangga kecil, lalu dengan angkuh bertanya, "Apakah Yansin?" Penasaran dengan namanya, tapi sebelum ia selesai bicara, Yansin sudah melesat maju, meninggalkan sebuah goresan panjang di wajah sombongnya. Hanya dengan sarung pedangnya, Yansin membuatnya terkapar tak sadarkan diri. Dalam sekejap, para penjaga segera menyeret tubuh itu keluar. Dari kejauhan, seorang pemuda tersenyum tipis, menyaksikan kemenangan cepat Yansin. Ia melangkah maju. "Akulah lawanmu selanjutnya." Yansin berbalik, dan di hadapannya berdiri sosok gagah berambut putih. Seketika, para pengawas dari berbagai skuad menunjukkan antusiasme yang luar biasa. 2 pengawas berseragam biru saling berbisik. Pria berambut hitam itu berkata, "Aku penasaran, skuad mana yang akan ia pilih nanti. Aku yakin para kapten skuad akan saling sikut untuk merekrutnya." Rekannya menimpali, "Bocah itu bahkan lebih kuat dari kita." Tentu saja, dia adalah seorang Namgung. Mendengar itu, Yansin tersentak. Ia akhirnya sadar, sosok di hadapannya tak lain adalah White Kilin. Namgang, Hashin, para pengawas mulai berbisik penuh harap. Akankah mereka menyaksikan teknik langit tanpa batas hari ini? Yansin memperkirakan usia Hashin hanya sekitar 5 tahun lebih tua darinya. Meskipun lawannya begitu kuat, Yansin tak gentar. Berkat ilmu bela diri keluarga Jung, ia yakin celah di antara mereka tidaklah sejauh langit dan bumi. Secara fisik, ia mungkin unggul, meski di aspek lain masih tertinggal. Di luar dugaan, Hashin menunduk sopan dan memperkenalkan dirinya. Ia mengaku sebagai praktisi ilmu bela diri langit tanpa batas dan langkah tak terhingga. Pedang terhunus dari sarungnya. Yonin membalas, memperkenalkan nama ilmu bela diri yang ia tekuni. Wasin menatapnya dengan tatapan ganjil. Bertanya-tanya apakah Yonsin tak berniat menggunakan pedangnya. Sesaat setelah pertanyaan itu terlontar, Yonin mencengkeram gagang pedangnya dan memasang kuda-kuda. White Kilin menyeringai. Lalu aura dahsyat menyelimuti bilah pedangnya. Inti dari ilmu pedang yang dikuasai Yansin adalah serangan tak terduga. Dia menyatukan ritme serangan yang tak bisa ditebak dengan tebasan pamungkas yang dilepaskan di saat tak terantisipasi. Jika ini berhasil, dia yakin pertahanan Hashin akan runtuh. Mata para pengawas pun terfokus pada Hashin. Begitu wasit memberi sinyal, Yansin melesat maju. Sayang, dalam sekejap mata Hashin menahannya, dan pedang Yansin hancur berkeping-keping.
Hashin terpaku. Dia terperangah dengan kecepatan serangan barusan, jauh melampaui segala perkiraannya. Para pengawas pun tak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Mereka memang yakin Namgung Hwashin akan menang, tapi tak seorang pun dari mereka yang menyangka akan menyaksikan tebasan secepat kilat itu. Dua pengawas berseragam biru bahkan tampak paling terkejut di antara yang lain. Hashin menatap pedangnya sesaat, lalu membalikkan badan ke arah Jung Yanshin. Dengan suara tenang, dia mengakui kekalahannya. Yanshin membeku di tempat, sama terkejutnya dengan semua orang yang hadir. Sementara itu, kedua pria berbaju biru malah lebih fokus pada ilmu pedang Yanshin ketimbang hasil pertarungan itu sendiri. Pria pirang di antara keduanya menatap Yanshin dengan tatapan yang dalam. Dia sadar Yanshin 5 tahun lebih muda dari White Kilin, dan pemuda itu bahkan belum bisa mengalirkan energi sejati ke dalam serangannya. Dia bergumam, membayangkan potensi pemuda itu di masa depan sudah cukup membuatnya merinding. Wasit menghampiri Yanshin dan menunjuk ke utara. Dia memberitahu ada taman lain di sana dan memintanya untuk menunggu. Yanshin menunduk hormat, lalu berkata pada Hashin, berharap mereka bisa bertarung lagi suatu hari nanti. Dengan senyum tipis, Hashin menjawab bahwa dia juga hendak mengatakan hal yang sama. Dia menambahkan, dia akan menantikan duel mereka berikutnya. Yanshin pun melangkah menuju taman di utara. Setibanya di sana, beberapa pendekar lain rupanya sudah menunggu. Mereka kaget melihat sosok semuda dirinya bisa lolos, dan mengira White Kilin lah yang akan tiba. Pertama, sambil melangkah, Yanshin merenungkan kembali duelnya. Dia tahu sejak awal, dia tak punya kesempatan menang jika pertarungan berlarut-larut. Itulah sebabnya dia langsung mengerahkan jurus tertinggi dari ilmu pedang Delightful. Begitu pertarungan dimulai. Namun pedangnya hancur saat beradu dengan bilah Hwasin yang diselimuti energi sejati. Dia sadar itu adalah kesalahannya karena terlalu gegabah. Meskipun begitu, dia tak pernah menyangka White Kilin akan mengakui kekalahan. Dari sana, dia mulai mengerti martabat seorang bangsawan dari keluarga terhormat. Dia teringat ekspresi terkejut kedua pria berseragam biru saat menyadari dia belum bisa memakai energi sejati. Klannya hanyalah klan cabang tingkat 3. Tak seorang pun di keluarganya yang paham cara kerja energi itu. Jika ada, dia pasti sudah menguasainya sejak dulu. Yanshin menghela napas, lalu menghunus pedangnya yang patah. Setelah menyaksikan bagaimana Hashin menggunakan kekuatannya, dia mulai sadar apa kekurangan dalam ilmunya. Dia memusatkan seluruh kesadarannya, membiarkan Q dalam tubuhnya mengalir ke pedang. Tapi, dia sadar, melapisi pedang dengan energi tidaklah sesederhana itu. Energi sejati seharusnya menjadi jembatan yang menyatukan jiwa dengan pedang. Saat pencerahan itu datang, bilah pedangnya mulai bersinar. Para pendekar lain menoleh saat ledakan cahaya menyilaukan terjadi di tengah taman. Mereka terbelalak melihat fenomena itu. Sulit dipercaya, Yanshin sedang mengalami resonansi pedang. Dan yang lebih gila lagi, dia mencapai tingkatan itu di usianya yang masih begitu belia. Pedang Yanshin bergetar hebat, memancarkan cahaya yang membutakan dan gelombang energi yang mengguncang udara. Dia bisa merasakan tubuh dan pedangnya menjadi satu. Saat dia mengangkat pedang dan memasang kuda-kuda, dia tahu dia telah mencapai level penyatuan pedang dan tubuh. Begitu matanya terbuka, seulas senyum tipis terukir di wajahnya. Terdengar suara ucapan selamat. Yanshin menoleh, mendapati White Kilin berdiri tak jauh darinya. Satu tangannya siaga di gagang pedang. Ketika dia melihat sekeliling, para pendekar lain menatapnya tanpa berkedip. Saat itulah dia sadar. Hashin sengaja menjaga jarak, melindunginya dari siapapun yang mungkin mengganggu proses pencerahannya. Saat dia masih merenung, Wong menghampirinya. Yanshin menyimpan pedangnya yang patah, berterima kasih pada Hashin karena telah melindunginya, dan mengucapkan selamat atas kelulusannya. Mendengar itu, Wong tertawa terbahak-bahak.
lalu mengingatkan kalau dirinya juga ada di sana. Yanshin tersenyum dan ikut memberinya selamat. Di tengah perbincangan mereka, Wong tiba-tiba teringat sesuatu. Ia memberitahu kalau Yonin kini telah menyandang sebuah julukan. Mendengar itu, Yonin seketika terdiam. Di dunia murim, seorang pendekar dengan kemampuan luar biasa sudah pasti akan mendapatkan sebuah gelar kehormatan. Kecuali jika nama mereka terukir karena kejahatan. Hashin pun menimpali. Ia mengaku juga sudah mendengar desas-desus itu. Yonin semakin bingung. Ia merasa tak melakukan apapun yang istimewa selain melewati ujian. Wong kemudian mengungkap julukan itu. Sang jenius petir. Yanshin terpana. Tak percaya, ia mendapat gelar yang begitu agung. Menurut White Killen, banyak orang berkata bahwa bakatnya menyambar secepat kilat. Wong menjelaskan bahwa nama itu kini telah bergema di seluruh Jianghu. Bahkan para pendekar di benteng sunyi ini pun memanggilnya demikian. Mendengar semua itu, Yanshin hanya bisa tertawa canggung. Ia bertanya, bukankah orang-orang hanya mengejekku karena sedikit lebih cepat dalam berpedang? Namgung Huashin hanya tersenyum simpul. Ia tak percaya Yanshin merendah seperti itu. Ia balik bertanya, lalu aku ini apa? Aku saja kewalahan menahan seranganmu. Yanshin menatap langit, masih sulit menerima kenyataan bahwa kini ia dikenal sebagai sang jenius petir. Gelar sehebat itu tak pernah terlintas di benaknya. Bahkan, saat ia masih berlatih kuda-kuda di kediaman klan Jung. Tak lama berselang, panggilan untuk berkumpul menggema ke seluruh penjuru. Pengumuman pun diberikan. Ujian terakhir akan segera dimulai. Siapapun yang berhasil melewatinya akan resmi menjadi anggota benteng sunyi. Jantung Yanshin berdebar kencang, antara gugup dan juga semangat yang membara. Ia akan berhadapan langsung dengan sang legenda, salah satu master terkuat di dunia persilatan. Satu peserta melangkah masuk ke dalam gedung lebih dulu. Namun tak lama kemudian, ia keluar dengan wajah sepucat mayat, seolah baru saja menyaksikan kengerian yang tak terperikan. Tanpa sepatah kata pun, ia hanya berlalu pergi dengan tatapan kosong. Satu persatu peserta masuk, dan semuanya keluar dengan ekspresi serupa. Wong mulai bergumam. Mungkinkah sang pemimpin hanya ingin melihat wajah mereka saja? Beberapa saat kemudian, nama Yanshin yang dipanggil, ia diperintahkan untuk naik ke lantai tertinggi. Setibanya di puncak, sebuah gerbang emas raksasa terbuka di hadapannya. Tanpa ragu, ia pun melangkah masuk. Memasuki ruangan, mata Yanshin disambut pilar-pilar raksasa yang dililit sulur. Di baliknya, tampak sebuah singgasana yang dikelilingi pepohonan rindang. Di atas takhta itu, duduk seorang wanita dari ras Alf yang agung, sang pemimpin benteng sunyi. Yanshin segera membungkuk hormat dan memperkenalkan dirinya. Ketika wanita itu menoleh, napas Yanshin seakan tercekat. Sosok di hadapannya adalah seorang Alf berambut hijau zamrud dengan manik mata sehijau hutan yang teduh, memancarkan aura keagungan yang luar biasa. Dengan tatapan tajam, sang pemimpin berkata bahwa Yanshin berasal dari garis keturunan istimewa. Yanshin bertanya apa maksudnya, dan apakah ini ada hubungannya dengan keluarga sang ibu? Sang elf menatapnya lebih tajam, seolah bisa membaca pikiran Yanshin. Ia berkata, kau ternyata cukup berani juga. Mendengar itu, Yanshin pun mengaku. Ia adalah cucu dari mantan pemimpin pasukan pedang langit. Sang pemimpin menjelaskan bahwa kakeknya kini sedang dipertimbangkan untuk masuk Dewan Tetua. Ia juga menambahkan, pria tua itu memang terkenal keras kepala. Pandangannya lalu beralih pada Yonin. Kau memiliki luka dalam, katanya. Yonin terkejut. Namun ia menjawab, itu bukan masalah besar dan tak perlu dikhawatirkan. Namun, sang pemimpin membantahnya dengan lembut. Menurutnya, itu bukan luka sepele. Yonin hanya berhasil menutupinya dengan tubuh yang telah tertempa dengan baik. Ingat, kau baru hidup selama 15 tahun, ujarnya, mengingatkan. Ia kemudian meminta maaf karena telah mencampuri urusan pribadi ras lain. Sang pemimpin lantas bangkit dari singgasananya. Dengan seulas senyum tipis di bibirnya. Aku menyukaimu,
katanya. Kau datang kemari demi tujuanmu sendiri, namun kau tidak membungkuk pada siapapun. Perkataan itu membuat Yonsin terperangah. Bagaimana bisa wanita ini tahu bahwa ia datang ke benteng sunyi karena menyimpan sebuah tujuan pribadi? Yonsin bertanya-tanya, apakah wanita ini juga tahu tentang titik dantiannya yang terbuka secara tak wajar? Akhirnya, Yanshin memberanikan diri untuk mengajukan pertanyaan utamanya. Ia bertanya, bisakah aku selamat jika memakan buah dari pohon dinding? Sang pemimpin menjawab, apa yang ia cari memang mungkin untuk didapatkan. Ketika Yonsin memastikan kesempatannya, sang pemimpin menjawab bahwa semua itu bergantung pada tindakannya sendiri. Mendengar itu, hati Yonin terasa lega. Jawaban itu sudah lebih dari cukup. Ia pun mengucapkan terima kasih. Namun saat ia menunduk, ia teringat sesuatu dan bertanya, apakah itu berarti aku telah diterima di benteng sunyi? Sang pemimpin tersenyum dan menjawab, tentu saja, kau sudah menjadi bagian dari kami. Ia lalu mempersilakan Yonin pergi. Namun saat memanggilnya, ia menyebut Yonin sebagai calon pemimpin pasukan pedang langit berikutnya. Kata-kata sang pemimpin menggema di benak Yonin. Sepanjang jalan turun, ia tak henti-hentinya merenungkan hal itu. Apakah wanita itu hanya bergurau, ataukah ia benar-benar melihat potensi tersembunyi di dalam dirinya? Tapi, satu hal yang pasti, jika ia bisa meraih posisi itu, maka buah pohon dunia bukan lagi sekadar mimpi mustahil. Sementara itu di tempat lain, tampak Jung Yanshin, Wong Chan, Wei Chilin, dan seorang pria lainnya. Mereka adalah keempat orang yang berhasil lolos ujian. Kini berjalan mengikuti seorang staf yang memandu mereka. Saat mereka menyusuri koridor, sang staf tiba-tiba bertanya, apa kalian tahu tugas apa yang diemban oleh benteng sunyi ini? Sebuah senyum penuh percaya diri terukir di wajahnya. Wong menjawab bahwa tempat itu bertugas mencegah para pendekar hebat menggulingkan keluarga kekaisaran. Sekekaisaran, staf itu mengangguk, lalu menambahkan bahwa itu hanyalah sebagian kecil dari tugas mereka. Ia menjelaskan bahwa benteng sunyi juga bertugas mencegah pecahnya perang besar di dunia murim. Sebuah konflik yang bisa membawa malapetaka. Keempatnya tertegun mendengar penjelasan tersebut. Menurut sang staf, tak ada yang bisa membayangkan kengerian apa yang akan terjadi jika pertarungan skala besar meletus di dunia persilatan. Ia bercerita tentang badai darah yang pernah menyapu dataran tengah. Pada hari ketika rumor penemuan makam iblis langit tersebar luas. Seandainya yang diperebutkan hanyalah kitab jurus pamungkas atau eliksir langka, mungkin keadaannya tak akan separah itu. Namun, para seniman bela diri itu dibutakan oleh keserakahan dan tega melakukan kejahatan keji pada rakyat biasa maupun sesama praktisi. Ia berkata, siapapun yang melihat neraka itu tidak akan lagi mengenali dunia murim yang mereka tahu. Wajah Wong tampak mengeras, teringat pada peristiwa yang dikenal sebagai bencana makam iblis langit. Staf itu menambahkan, peristiwa mengerikan itu sudah berlalu 17 tahun. Ia menjelaskan bahwa musuh mereka bukan hanya sekte sesat atau faksi iblis, melainkan juga kelompok lurus, termasuk 9 sekte besar dan 8 klan agung. Jika semua kekuatan raksasa itu dibiarkan bergerak semaunya, rakyat biasalah yang akan menjadi korban. Saat rakyat mulai resah dan aliran pajak terhambat, fondasi kekaisaran pun akan ikut goyah. Itulah sebabnya keluarga kekaisaran menggelontorkan dana, eliksir, dan kitab jurus yang tak terhingga untuk benteng sunyi. Langkah sang staf terhenti. Ia berbalik dengan ekspresi serius. Ia menegaskan bahwa tugas mereka adalah melenyapkan siapapun yang berani mengusik kehidupan rakyat biasa. Kata-katanya yang berat itu menusuk langsung ke benak mereka berempat. Setelah itu, sang staf menepi dan menunjuk sebuah bangunan tempat mereka akan tinggal sementara. Sebelum ditempatkan ke pos masing-masing, ia mendoakan mereka berhasil, lalu pergi. Waktu berlalu, hingga malam tiba. Jung Yanshin berbaring di ranjangnya,
Menyadari sudah seminggu ia berada di kompleks ini. Ia tak menyangka proses penempatannya akan selama ini. Saat ia tengah melamun, terdengar ketukan di pintu. Seseorang meminta izin masuk, dan Yonsin pun mempersilakannya. Sosok yang muncul adalah Wong, dengan wajah berbinar penuh semangat. Yonin langsung bertanya, apa yang terjadi? Wong mengabarkan bahwa tujuan penempatan mereka akhirnya diputuskan. Mereka akan bergabung dengan pasukan Iblis Radian, sebuah unit tempur elit. Yonsin terperanjat mendengarnya. Wong lalu duduk di tepi ranjang dan bertanya, apakah ia sudah mendengar rumor yang beredar? Saat Yonsin meminta penjelasan lebih lanjut, Wong mengatakan bahwa ke-17 kapten pasukan tempur di bawah pasukan Pedang Langit saling bertarung sengit demi merekrut para prajurit baru. Seketika, Yenshin terkesiap. Ia tahu betul, para kapten itu adalah pendekar pilar yang mewakili benteng sunyi. Ia bertanya apakah mereka benar-benar sampai adu kekuatan. Wong menjelaskan bahwa pertarungan itu demi memperebutkan White Chilin dan sang jenius petir. Keesokan harinya, suasana beralih ke arena latihan pasukan Iblis Rodian. Yenshin dan Wong kini telah mengenakan seragam baru mereka. Sementara itu, para anggota lain berdiri di sekitar arena dengan pakaian yang serupa. Beberapa dari mereka mengenakan seragam biru. Di hadapan mereka berdiri sang kapten pasukan Iblis Radian, Majin, dalam balutan seragam hitam pekat. Yonin pernah dengar, Majin adalah yang terkuat di antara semua kapten. Dan kini melihatnya langsung, ia tahu rumor itu sama sekali tidak berlebihan. Majin melangkah maju, auranya terasa begitu berat dan menekan. Ia memanggil Yanshin sebagai jenius petir, dan Yanshin menjawab panggilannya tanpa gentar. Meski sang kapten menatapnya dengan tajam, Yanshin tak sedikit pun menundukkan kepala. Sebuah senyum tipis terukir di wajah Majin, seolah menyukai keberanian pemuda di hadapannya. Menurutnya, orang dengan nyali sebesar itu biasanya tidak akan mati dengan mudah. Majin menambahkan bahwa pasukan tempur di bawah pasukan Pedang Langit beroperasi layaknya sekte besar di dataran tengah, menegaskan betapa keras dan teraturnya kehidupan di unit ini. Majin menjelaskan, mulai hari ini, mereka akan mempelajari ilmu bela diri khas pasukan Iblis Radian dan menjalankan berbagai macam misi. Kemudian, ia menunjuk ke arah belakang, memperkenalkan para senior yang telah berdiri di sana. Di tengah keheningan, Wong memberanikan diri bertanya. Ia ingin tahu, apakah bergabung dengan Radiant Demon Squad berarti mereka harus membuka semua jurus rahasia masing-masing. Dengan tegas, Majin menjawab, teknik pribadi adalah milik kalian, dan akan tetap seperti itu. Yang akan kalian pelajari bersama hanyalah ilmu bela diri khas Radiant Demon Squad. Wajah Wong langsung terlihat lega, namun matanya berkilat penuh semangat. Reputasi Radiant Demon Arts yang legendaris sudah lama ia dengar. Majin kembali mengingatkan dengan nada serius, jika ingin tetap hidup di tempat ini, kuasai ilmu itu, atau mati. Seketika, Jung Yanshin teringat sesuatu. Radiant Demon Squad adalah satu dari 17 pasukan paling disegani di dunia. Reputasi mereka melesat saat berhadapan dengan Bloom Blossom Swordsman, 24 pendekar elit dari sekte Gunung Wea, dan mereka kembali tanpa kehilangan satu nyawa pun. Momen itulah yang menyebarkan rumor ke seluruh penjuru dunia bahwa Desolate Fortress adalah kekuatan absolut yang tak tertandingi. Sang kapten lalu mengungkap sebuah fakta mengejutkan. Walau Desolate Fortress dilindungi kekaisaran, menyerang salah satu dari kalian tidak akan dianggap sebagai pemberontakan. Karena itulah, satu-satunya cara bertahan hidup adalah menjadi lebih kuat. Yanshin memotong, menanyakan sebuah kejanggalan. Mengapa menyerang kami tidak dianggap menentang titah kaisar? Majin menjelaskan bahwa dunia persilatan dipenuhi oleh orang-orang gila yang kehilangan akal. Sehatnya karena ilmu iblis. Bahkan ada para ahli ilmu meringankan tubuh yang bisa menyerang pejabat lalu menghilang ke dalam hutan belantara. Karena anggota Desolate Fortress bukanlah pejabat kekaisaran, wibawa istana
tidak akan melindungi kalian. Tugas kalian adalah menghadapi para pendekar berbahaya itu secara langsung. Jika kalian tidak cukup kuat, maka kematian adalah satu-satunya takdir kalian. Tatapan Majin kemudian tertuju pada seorang anggota berseragam biru. Ia berkata, orang ini pernah merasakan tebasan dari pendekar pedang terkuat Namgung. Dia bisa menjelaskannya dengan lebih baik. Pria itu berdiri dengan canggung. Raut ngeri terbayang di wajahnya. Ia berkata, ilmu pedang, gaya raja, benar-benar mengerikan. Yan Xin tahu, itu adalah salah satu ilmu pedang terhebat di dunia. Sebuah teknik rahasia yang hanya diwariskan pada garis keturunan utama klan Namgung. Tatapan tajam Majin membuat pria itu tersentak. Ia yang tadinya bersandar, langsung berdiri tegap dengan sigap. Yan Xin kembali teringat julukan pendekar pedang terkuat Namgung. Dia adalah pendekar nomor 1 di seluruh daratan. Sulit dipercaya senior di hadapannya ini selamat dari monster sepertinya. Tatapan pria itu lalu terkunci pada Yan Xin dan berkata, mari kita mulai darimu. Aku ingin melihat sendiri kehebatan ilmu pedang cepat milikmu yang terkenal itu. Tanpa ragu, Yan Xin melangkah maju. Tangannya menggenggam gagang pedang. Seketika, aura tajam menguar darinya, membuat para anggota lain terkesiap. Sang senior tersenyum tipis, seraya menghunus pedangnya. Dia memasang kuda-kuda, memperkenalkan diri sebagai Chunmyong dari Shangyang. Yan Xin pun membalas, menyebutkan namanya dengan tenang. Chunmyong berkata, semua orang bisa merasakan angin dari ayunan pedang. Bahkan jika itu ayunan bocah berumur 10 tahun yang baru belajar dasar. Tapi dari hembusan angin itu, kita bisa membaca seluruh pergerakan lawan dalam pertarungan. Yan Xin belum sepenuhnya mencerna makna di balik kata-kata itu. Namun, Chunmyong menunjuknya dan berkata, untuk mencapai levelmu di usia semuda ini, kau pasti punya bakat luar biasa. Sambil menyalurkan auranya ke pedang, ia menantang, tunjukkan padaku sejauh mana bakatmu itu. Yan Xin pun menerima tantangan itu, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Seketika, semua orang terbelalak kaget oleh energi yang meledak dari Yan Xin. Mereka sadar, pedangnya menghasilkan fenomena sword resonance. Bahkan, seorang Majin pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Cahaya bergetar hebat di sepanjang bilah pedang Yan Xin saat ia menatap Chunmyong dengan fokus penuh. Melalui indera energinya yang tajam, ia bisa merasakan ritme pernapasan sang senior. Dalam sekejap, ia menemukan sebuah celah dan melesat maju. Begitu jarak terkunci, ia menghunus pedang dan melepaskan jurus andalannya, Swift Sword Art. Namun, di luar dugaan semua orang, tebasan itu berhenti seinci dari tubuh Chunmyong, ditahan dengan sempurna. Yan Xin bahkan tak sempat melihat kapan pedang seniornya itu bergerak untuk menangkis. Dengan cepat, ia mundur selangkah, menenangkan napasnya, dan kembali memasang kuda-kuda. Pertarungan baru saja dimulai.